Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Al-Falah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, yang semoga kita semua dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sampai dengan sore hari ini Ia masih memberikan limpahan karunia dan kenikmatannya kepada setiap kita. Utamanya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala at-taufiq. Taufiq artinya adalah kemudahan, artinya adalah kemampuan untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Kita bisa melaksanakan ibadah saum sampai dengan hari ini, hari yang ke-20 dari bulan Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan, ini semua karena taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita semua. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala adakan pada diri kita. Wajib bagi kita yang mendapatkan nikmat ini untuk bersyukur dan menjaga nikmat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mereka peroleh, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah yang telah mereka dapatkan, fabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan itu semua mereka berbahagia, mereka bersyukur. Dzalika khairum mimma yajma'un,
itu semua adalah lebih baik dari dunia yang mereka kumpulkan. Jadi hidayah Pak, Bu, adik-adik, hidayah yang kita peroleh rahmat Allah dan karunia-Nya itu di dunia ini itu lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik daripada dunia seisinya. Karena hidayah ini nilainya adalah surga dan hanya bisa ditebus dengan surga. Dan yang memberi harga surga untuk hidayah, untuk keimanan, untuk amal soleh, untuk ibadah ketaatan kita kepada Allah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Taubah, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membeli orang-orang yang beriman, jiwa raga mereka dan harta-harta yang mereka miliki, bi anna lahumul jannah, bahwasanya mereka itu besok akan kami bayar dengan jannah. Jannah artinya apa Pak, Bu? Halo. Jannah surga. Jannah itu artinya surga. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membayar usaha kita di dunia ini, keimanan, amal soleh kita, dengan bayaran surga. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu itu harga yang sangat mahal, harga di atas semua harga, dan tidak ada yang lebih mahal dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita beribadah kepada Allah, sholat, puasa di bulan Ramadan, kita pun sedekah, kita mau ngaji, kita mau melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, itu sebenarnya untuk siapa? Kira-kira untuk siapa Pak, Bu, adik-adik? Kita ibadah, sholat, zakat, puasa, umrah, sedekah, haji, itu untuk siapa Pak, Bu? Halo? Untuk kita sendiri manfaatnya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah punya persepsi, punya anggapan kita ini beribadah sama dengan kita itu menguntungkan Allah, sama dengan kita itu menguntungkan Allah. Ini satu persepsi atau satu anggapan yang salah terkait ibadah. Manfaat daripada ibadah itu kepada diri kita sendiri. Adapun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya semua manusia itu kafir, semua manusia itu durhaka. Kalau kita tarik ke bulan Ramadan, seandainya semua manusia membangkang maksiat, tidak ada yang mau puasa sekalipun, Allah tidak rugi. Allah tidak rugi. Sebaliknya, ketika semua manusia itu taat, semua manusia itu tunduk patuh sama Allah, di bulan Ramadan semuanya melakukan ibadah siam, imanan wahtisaban,
di atas keimanan dan ihtisab, itu pun juga tidak akan menguntungkan Allah, tidak akan menjadikan Allah itu menjadi lebih besar, Allah menjadi lebih agung. Tidak, sekali-kali tidak. Disebutkan dalam surah Al-Hajj, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa saja yang dia itu memilih kafir, Allah tidak butuh dari semua yang ada di jagat raya ini. Allah tidak butuh. Dalam surah Luqman Allah Ta'ala berfirman, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa saja yang mau kafir, Allah tidak butuh dan Allah tetap terpuji. Di dalam hadis qudsi riwayat Al-Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna insakum wa jinnakum itu min awwalikum ila akhirikum kanu ala adqa rajulin wahidin mazada mulki syai'a." Kalau seandainya semua manusia dan jin semuanya bertakwa kepada Allah, tidak akan menambah kemahakuasaan Allah. Kata Allah selanjutnya, walau kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa mulki syai'a. Sebaliknya, kalau seandainya semua di atas dosa dan maksiat atau bahkan kekafiran, maka tidak akan mengurangi keagunganku sedikit pun. Jadi Pak, Bu, adik-adik, Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh kita. Itu. Allah tidak butuh kita. Kitalah yang butuh kepada Allah. Karena semua nikmat yang kita peroleh dalam hidup ini, nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat aman, nikmat-nikmat yang besar dari nikmat-nikmat dunia. Kita harus ingat, di belahan bumi yang lain, saudara-saudara kita di bumi Palestina sudah 3 bulan berlalu, mereka hidup di bawah ancaman kematian yang setiap saat mengancam mereka. Bukan kematian yang baik, bahkan kematian yang menakutkan, di mana hujan bom, martir, peluru-peluru dihujani kepada mereka kaum muslimin di Palestina, khususnya di bumi Gaza. Di bumi Gaza atau Gaza, jalur Gaza dalam tulisan Latin. Hilang keamanan dari mereka. Puasa pun mereka hidup apa adanya. Sementara kita di bumi Indonesia, kita hidup aman, tentram, nikmat di atas nikmat. Wajib kita bersyukur. Wajib kita bersyukur. Nikmat-nikmat yang banyak dari Allah. Satu nikmat saja Pak, Bu, adik-adik, dicabut dari diri kita, kita tidak berdaya dan kita tidak bisa menolaknya. Kita dijadikan sama Allah Ta'ala greges. Atau yang baru musim pada hari-hari ini, naudzubillah, banyak dari masyarakat kita yang terkena DB, demam berdarah. Banyak yang kemudian menjadi korban. Allah Ta'ala kehendaki meninggal dunia dengan sebab wabah tersebut. Tidak berdaya kita, tidak mampu kita menolak. Apabila Allah Ta'ala berkehendak menjatuhkan satu musibah atas diri kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah.
nikmat apa saja yang kalian beroleh itu semua dari Allah. Kita harus ingat itu selalu. Dan kita punya kewajiban untuk bersyukur. Dan syukur kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah dengan menunaikan penghambaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan hikmah di balik penciptaan. Kita ini ada di muka bumi untuk tujuan besar ini, tujuan ibadah. Ayatnya jelas. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Juga 57, 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni. Itu asalnya. Karena di akhir ayat diwakafkan menjadi illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Di tujuan hidup untuk ibadah. Dan kita dahulu di alam roh, sebelum roh kita itu ditiupkan ke dalam janin yang ada di perut ibu kita, yang menjadi cikal bakalnya diri kita, kita itu dulu waktu di alam roh ditanting sama Allah, dimintai kesanggupan, kamu sanggup atau tidak ibadah kepadaku, sujud kepadaku. Allah Ta'ala sudah nanting kita itu dulu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu, aku Tuhanmu, kamu mau ibadah kepadaku? Dulu Pak, Bu, adik-adik, semua kita yang hidup di dunia ini dulu mempersaksikan di hadapan Allah, qalu bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi, kami mau melakukan tugas berat tersebut. Ini Allah Ta'ala beritakan kepada kita dalam surat Al-A'raf. Makanya kalau saya tanya, panjenengan semua ingat apa enggak? Dulu pernah bersaksi di hadapan Allah. Pasti jenengan semua bilang apa? Tidak ingat. Saya pun juga tidak ingat, Pak. Tidak ingat, waktu itu tidak kita alami di dunia, bagaimana kita mau ingat? Tapi Allah Ta'ala ngasih tahu kita. Allah Ta'ala ngasih tahu kita. Allah Ta'ala itu dulu, Pak, Bu, adik-adik rahimakumullah, sebelum membebani kita manusia untuk ibadah, untuk sujud kepadanya, kepada jin juga membebani beban yang sama untuk ibadah, sujud, tunduk pada Allah. Allah itu menawarkan amanat besar ini kepada siapa? Kepada gunung. Hei gunung, mau ndak kamu itu tak kasih beban syariat untuk kemudian kamu ibadah kepadaku? Gunung ndak mau. Allah Ta'ala menawarkan kepada langit, langit tidak mau. Allah Ta'ala menawarkan kepada bumi, bumi tidak mau. Allah Ta'ala menawarkan kepada semua makhluknya, semua menolak. Apa kata Allah dalam surah Ar-Rum? Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha fahamalahal insan
innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, kami dulu menawarkan amanah, tugas besar untuk ibadah kepada Allah, syariah kepada langit, bumi, gunung, semuanya tidak ada yang mau. Tapi ketika kami tawarkan kepada manusia, manusia menyanggupinya. Apa kata Allah tentang manusia? Manusia itu kata Allah, zaluman jahula, zalim terbodoh. Ini yang ngomong bukan saya, ya Allah. Allah menyifati manusia secara umum. Manusia itu zalim plus bodoh. Ini sifat umumnya manusia. Ini. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum. Kalau pertanyaannya lagi, kita ingat apa enggak? Ya enggak ingat. Balik lagi kita enggak ingat. Tapi Allah Ta'ala juga tidak akan berdusta. Itu. Tidak akan berdusta kepada kita. Makanya tugas ibadah ini Allah Ta'ala jelaskan kepada kita. Hei manusia, kamu jangan lupa loh. Kamu punya tugas besar. Itu dulu perjanjianmu dengan kami Allah Ta'ala. Untuk ibadah, untuk sujud, untuk tunduk, untuk patuh, untuk takwa, untuk iman. Itu semua janjimu loh. Ini tugas kita Pak, Bu, adik-adik rahimakumullah. Ibadah ini wajib kita lakukan di dunia ini. Tidak ada masa-masa liburnya. Dan tidak ada masa-masa khusus ibadah, kemudian masa-masa libur, tidak ada. Tidak ada. Mohon maaf, itu ibadah sholat 5 waktu, ini ibadah qiyamul lail, ini bukan hanya di bulan Ramadan. Ini kita tetap diperintahkan ke masjid, sholat 5 waktu, setiap kali azan diserukan. Kita jangan menjadi hamba-hamba yang hanya ingat kepada Allah Ar-Rahman di bulan Ramadan saja. Kita berharap ramainya masjid ini dengan jamaah ini terus berlanjut hari demi hari meskipun Ramadan telah pergi. Kita harus sadar, memang ini tugasku. Kita kembali kepada surat Az-Zariyat di ayat 57, setelah Allah Ta'ala menjelaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Apa kata Allah? Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak membutuhkan mereka ngasih rizki aku. Wa ma uridu ayyut'imun, aku juga tidak butuh mereka ngasih makan aku. Kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, huwar razzaqu, dialah yang maha memberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat-sangat kokoh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, 3 ayat yang mulia ini, kalau kita lihat keterangan daripada para ahli tafsir, seakan-akan Allah Ta'ala itu ingin mengingatkan kita, tugasmu, hei jin, hei manusia, untuk ibadah. Aku Allah Ta'ala tidak butuh rizki, tidak butuh makan seperti kalian. Apa kata Allah? Innallaha huwa razzaq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang ngasih rizki, yang ngasih makan, ngasih minum, ngasih nikmat, itu Allah. Sehingga seolah-olah Allah Ta'ala ingin menegaskan, tugasmu lakonono, kebutuhanmu tak penuhi. Ibadah lakonono, rizkimu tak cukupi.
Jangan pernah khawatir masalah rizki, Pak Bu. Selama kita hidup, pasti ada yang kita makan. Pasti. Selama kita hidup, pasti ada rizki yang sampai kepada kita. Pasti. Sebaliknya, seseorang itu kenapa bisa tiba-tiba meninggal dunia? Jawabannya simple. Apa? Jatah rezekine wis entek. Itu sudah. Itu jawaban paling sederhana. Jatah rezekine apa Pak Bu? Wis entek. Dan yang ngomong bukan saya, yang ngomong Rasulullah. Kita mau tidak percaya piye? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tastabti'u ar-rizq. Janganlah kalian menganggap rizki kalian itu lambat, rizki kalian itu seret. Fa inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, lan yamuta, tidak akan pernah mati, hatta sehingga yastakmila, sempurna rizqan, rizki huwalahu, yang menjadi jatah dia. Tidak akan seseorang itu mati sampai semua jatah rizki dia sudah dia peroleh. Paham ya? Berarti pemahaman terbaliknya bagaimana Pak Bu, adik-adik? HP-nya ditaruh dulu. Selama kita masih ada jatah rizki, kita pasti akan tetap apa Dek? Tetap hidup. Barakallahu fiik. Nah, itu. Kita pasti akan tetap dikasih hidup. Meskipun maaf, jatah rizki itu harus sampai ke kita melalui maaf, tetesan infus. Harus melalui maaf, sonde. Masuk ke kita maaf melalui suapan orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita, dari orang-orang terdekat kita, semuanya mengatakan mesake. Semuanya mengatakan kok ndak cepet diambil. Jawabannya belum saatnya. Dia mesti punya jatah rezeki yang harus dia habiskan. Ini. Jadi balik kepada ayat tadi, rizki mesti kita peroleh. Jangan khawatir. Maka Pak, Bu, adik-adik rahimakumullah, salah kalau kita mengejar sesuatu yang pasti kita peroleh, kemudian kita lupa tujuan di balik kita diciptakan. Salah. Dijai salat, moh kupilih nyambut gawe, rugi waktuku, nek tak tinggal salat, time is money. Waktu adalah uang. Ini salah. Waktu kita yang kita sisihkan untuk ibadah kepada Allah tidak akan mengurangi jatah rezeki kita, Pak Bu. Tidak akan. Sebaliknya itu justru akan menjadikan rizki yang kita peroleh itu barokah. Barokah itu apa Pak Bu artinya adik-adik? Barokah itu paling enak kita jelaskan, barokah itu dengan bahasa keseharian kita. Siti nglawuhi. Sedikit, mungkin tidak banyak, tapi berkah. Cukup buat semua. Bisa ini, bisa itu. Ketika keberkahan itu hilang, sesuatu yang banyak dia akan cepat pergi, sirna, tanpa ada banyak hal yang bisa kita peroleh. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Salah kalau kemudian kita mau ibadah hanya karena kita itu mencari dunia, sibuk orientasinya dunia. Ini kembali tadi seperti yang saya sampaikan di awal, yang tadi saya tanyakan,
Lah kita ini ibadah untuk siapa? Kalau Allah Ta'ala tidak butuh sama kita, terus buat siapa ibadah ini? Jawabannya untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Manfaat ibadah ini baliknya ke kita, Pak, Bu, adik-adik. Bukan kepada Allah, sekali lagi bukan. Dalilnya kita lihat dalam surah Fatir ayat yang ke-29. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. 2 ayat 29 30. Apa artinya? Artinya kita lihat. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang mau membaca kitab Allah, mau ngaji, wa aqamus shalah, dan selalu menegakkan sholat, wa anfaqu, dan mau berinfak, mengeluarkan harta di jalan-jalan ketaatan, sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Dia itu sedang berjual beli dengan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Dengan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Maksudnya apa, Pak, Bu? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal ngaji, sholat, infak, ini simbol-simbol ibadah. Ngaji ini ibadah fisik, raga kita. Itu waktu kita, itu ngaji. Banyak orang tidak sempat ngaji, alasannya apa? Tidak ada waktu. Tidak ada waktu, ora kober. Dan memang ngaji itu kalau tidak mengoberkan diri tidak bakal kober. Kita harus tahu. Silakan dituruti kesibukan, insya Allah tidak bisa ngaji. Insya Allah tidak bisa ngaji. Nek nuruti sibuk. Kita ini, Pak, Bu, super sibuk. Betul? Betul. Betul, insya Allah betul. Memang harus meluangkan waktu. Tidak meluangkan waktu, tidak akan pernah kita bisa ngaji. Waktu. Di ngaji ini ibadah yang butuh waktu, butuh fokus, butuh kecermatan. Ngaji tidak boleh asal serampangan. Diserampangi kabeh tidak boleh. Harus pelan-pelan, panjang, pendek, makhraj harus benar. Karena beda panjang, beda pendek, beda arti, beda makhraj, beda arti. Ngaji tidak boleh ngantuk, harusnya tidur. Jadi ngaji ini ibadah yang butuh perhatian, butuh fokus, butuh waktu. Wa aqamus shalah, salat. Salat ini waktu, juga fisik, raga kita. Raga kita. Infak harta kita. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala itu menegaskan di ayat yang mulia ini, waktumu yang kamu pakai ibadah, ragamu yang bawa pakai ibadah, duitmu, hartamu yang bawa pakai untuk ketaatan, itu ibarat daganganmu, kata Allah. Seolah-olah itu daganganmu, tak beli. Kalau yang beli Allah, Pak, Bu, lantabur, ndak bakal rugi. Yang beli itu yang punya surga. Yang beli itu yang punya dunia ini. Yang beli yang punya langit. Ndak bakal rugi. Dan Allah Ta'ala di ayat 30 menyatakan liwafiyahum ujurahum. Allah Ta'ala bakal menepati mereka upah-upah mereka. Jadi seolah-olah, Pak, Bu, adik-adik,
Ketika kita itu mau ibadah, apapun ibadah itu, kita itu sedang bekerja untuk Allah seakan-akan. Dan Allah Ta'ala bakal ngupahi kita, bakal gaji kita, bakal bayar kita. Yang ngomong Allah, bukan saya hanya nerjemahkan dan jelaskan aja. Dan Allah bukan cuma bayar kita, wa yazidahum min fadlih, dan kami akan menambah mereka dari karunia kita. Karunia Allah akan ditambahkan kepada kita. Orang yang iman, mau amal soleh Pak Bu, hidupnya berkah. Keluarganya insya Allah yang dibangun di atas ketaatan akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang diliputi dengan ketaatan kepada Allah, rumah meskipun kecil, sederhana, tetapi akan menjadi baiti jannati. Apa artinya baiti jannati Pak Bu? Halo, ada yang tahu? Rumahku, surgaku. Ini. Jadi ini diantara karunia Allah loh. Kasih berkah. Rizki tidak harus banyak, tapi dikasih sama Allah Ta'ala cukup. Itu nikmat di atas nikmat. Itu tambah anak, tambah rezeki. Waktunya anak harus sekolah, keluar uang banyak, Allah Ta'ala tambahi rizki. Secara matematika dunia tidak nyambung. Nah ini diantara karunia Allah Ta'ala di dunia bagi hamba-hambanya yang beriman. Ini. Dan Allah Ta'ala jelaskan di akhir, innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya dia Allah ghafurun, maha pengampun. Secara tidak langsung Allah Ta'ala itu menjelaskan kepada kita, wahai kalian manusia dan jin, kalian tidak akan henti-hentinya berbuat dosa dan salah. Tapi kalau kalian mau taat, mau ibadah, Allah maha pengampun. Makanya ibadah-ibadah yang kita lakukan ini janjinya ampunan Pak Bu. Janjinya ampunan. Contoh, sholat 5 waktu. Apa kata Rasulullah? As-salawatul khamsu wasa Ramadan wa Ramadanu ila Ramadana umrah wa umratun ilal umrati. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Mukaffiratun lima bainahunna. Jarak antara masing-masingnya ada pengguguran dosa-dosa. Idza jtunibatil kabair, kalau dijauhi dosa-dosa besar. Jadi dosa yang kita lakukan Pak Bu, adik-adik, di waktu asar, insya Allah dengan kita sholat maghrib resik. Nanti kita jatuh lagi dosa maksiat lagi, sengaja atau tidak sengaja, karena kealpaan kita, panggilan Allah Ta'ala azan isya, kita sholat di masjid resik. Nanti di malam jatuh dosa lagi, azan subuh, kita ke masjid sholat resik. Ampunan. Puasa pun juga demikian. Ramadan sampai Ramadan, jarak masing-masingnya ada pengampunan dosa-dosa. Jumat ke Jumat, jarak masing-masingnya pengampunan dosa-dosa. Makanya orang yang beriman, Mbak Bu, ketika dia harus menghadap Allah, dicabut ruhnya, insya Allah kalau dia di dunia orang yang iman, orang yang amal soleh, orang yang rajin ibadah, insya Allah ngadep Allah Ta'ala itu sudah resik, sudah bersih. Bersih dari apa Pak Bu? Halo? Dari dosa-dosa. Dari dosa-dosa. Dan ini menunjukkan Allah itu syakur. Allah itu bukan hanya ghafur, tapi Allah itu syakur. Allah itu maha berterima kasih kepada hamba-hambanya. Tidak akan menyia-nyiakan usaha
amalan yang telah kita usahakan di dunia. Tidak akan sia-sia Pak Bu, amal soleh ibadah yang kita lakukan. Kebaikan ini baliknya ke kita sendiri. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Selanjutnya Pak Bu, sedikit tadzkirah. Insyaallah nanti malam kita akan mulai masuk ke malam 21. Itu kita akan memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kalau kita melihat bagaimana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di 10 akhir Ramadan beliau itu lebih bersemangat ibadah. Disampaikan oleh Ibunda Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asra al-akhir min Ramadan sadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Rasulullah setiap kali beliau memasuki 10 akhir Ramadan, beliau itu mengencangkan sarung. Maksud mengencangkan sarung itu apa Pak Bu? Maknanya ada 2. Makna yang pertama, mengencangkan sarung adalah bersiap-siap untuk ibadah, bersiap-siap untuk beramal. Itu sarungnya dikencangkan biar enak. Kita yang pakai sarung Bapak-bapak, sarungan kalau sarungnya ndak kenceng enak ndak? Ndak enak. Ndak enak. Sarung itu enaknya ya ditarik set keset. Itu enak dipakai. Itu. Makanya orang yang mungkin maaf itu kalau dia gemuk, sarungnya khawatir gampang longgar, ngambil sabuk, pakai sabuk biar keset, biar kenceng, enak. Pakai sholat, pakai aktivitas naik motor, enak sarungan. Itu. Jadi itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dari mengencangkan sarung itu Pak Bu, maknanya adalah menjauhi pasangan. Karena bagi orang yang berpuasa secara asal boleh di malam-malam hari untuk mengumpuli pasangan-pasangannya, istri-istrinya yang sah, boleh, halal di malam hari. Tetapi Rasulullah, beliau di 10 hari terakhir beliau menjauhkan diri dari istri-istri beliau, fokus ibadah. Dan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah beriktikaf. Iktikaf 10 hari, 24 jam kali 10 hari, full time di masjid. Tidak keluar masjid kecuali untuk buang hajat. Selesai buang hajat, cepat-cepat wudhu, balik lagi ke masjid. Ini yang dilakukan Rasulullah. Dan Rasulullah iktikaf itu sepanjang hidup, sejak diperintah Allah tahun 2 Hijriah sampai beliau wafat tahun 11. Bahkan di tahun terakhir, Ramadan terakhir tahun 10, iktikaf beliau bukan cuma 10 tapi 20 hari. 20 hari. Full time di masjid, ngokeh-ngokehi ibadah. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka kita pun juga harus mencontoh beliau. Kita pun juga harus bersemangat beribadah di 10 terakhir Ramadan ini. Kalau kita tidak bisa iktikaf 10 hari full time di masjid, maka di 10 terakhir Ramadan perlamalah keberadaan kita di masjid. Perlama keberadaan kita di masjid dengan niat iktikaf. Wabil khusus di waktu-waktu malam. Di waktu-waktu malam.
Karena memang di malam 10 terakhir di sana ada malam Lailatul Qadar. Malam yang nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu Pak Bu, itu anugerah khusus Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dijelaskan Imam An-Nawawi, Lailatul Qadri mukhtassatun bihadhil ummah zadahallahu syarafa. Jadi Lailatul Qadar ini kekhususan umat ini. Karena kita umat Rasulullah itu secara fisik kita itu kecil, pendek, itu lemah. Secara umur kita itu pendek-pendek. Tapi kata Rasulullah, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini orang-orang terakhir, tapi besok kita orang duluan di hari kiamat. Yang disuruh sama Allah Ta'ala masuk surga, disuruh duluan untuk meniti sirat. Karena berkah Lailatul Qadar Pak Bu. Kalau kita dibandingkan sama orang dulu itu Pak Bu, fisiknya gede-gede, duwur-duwur. Nabi Adam kata Rasulullah Pak Bu, itu diciptakan Allah tingginya itu situna dhira'a, 60 hasta. 1 hasta itu seberapa Pak Bu? Adik-adik ada yang tahu? 1 hasta. Pak Edi, 1 hasta seminten? Segini semua atau segini? Kepanjangan Pak. 1 hasta itu dari sini, dari atraf al-qadamain, maaf, atraf al-asabi. Jadi dari ujung jari-jari kita sampai al-mirfaq, sampai siku. Ini namanya 1 hasta. 1 hasta. 1 hasta rata-rata tangannya orang Indonesia 50 cm. Kita ambillah rata-rata, oke lah 50 cm. 50 ping 60. Berapa itu Pak? 30 meter. 30 meter. Besok Pak Bu, kita dibangkitkan sama Allah dari kubur dan kita besok masuk surga. Ukuran tubuh kita itu dijadikan kayak Nabi Adam, 60 hasta. 60 hasta. Dan umur kita ini semua nanti sama. Semua umur manusia ketika Allah Ta'ala bangkitkan dan dia mendapatkan nikmat atau naudzubillah mendapatkan hukuman, umur mereka itu umur 33 tahun. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Itu. Jadi tidak bisa membayangkan aku sama ini diodot piye. Tidak usah dibayangkan, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Urusan Allah. Artinya secara fisik kita ini kecil, lemah. Lemah. Makanya jangan heran Pak dengan tinggalannya orang-orang dulu. Orang dulu membuat seping, buat piramid kecil, tubuh-tubuh mereka gede-gede, raksasa-raksasa. Kaum Ad, kaum Tsamud, gunung dibolongi. Gunung dibolongi. Gunung dijadikan rumah. Wajar, fisik mereka memang tinggi, gede-gede. Umur orang dulu panjang-panjang. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Umurnya piro? Umurnya yang mengatakan 1100, 1200, 1000 lebih. Kita umat Rasulullah, umurnya kata Rasulullah, umur umatku 60 sampai 70. Sedikit yang bisa lolos dari itu. Sedikit. Ini. Tapi dengan pendeknya umur kita, kalau kita selalu mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka pendeknya umur kita dengan Lailatul Qadar,
kita akan menjadi orang yang memiliki banyak keutamaan pahala, tidak kalah dengan orang-orang yang terdahulu. Makanya Pak, Bu, usi nafsi wa iyyakum, mari kita lebih semangat ibadah mulai malam hari ini sampai akhir Ramadan. Dan yang terakhir, kita perbanyak doa mulai nanti malam sampai akhir Ramadan, secara khusus di waktu malam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apal semua nggih? Coba bareng-bareng. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, menyukai memaafkan hambamu, maafkanlah diriku. Ini amalan yang disyariatkan, dan ini pula tadzkirah, pengingat dari saya untuk saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambil menunggu waktu berbuka. Berapa menit lagi bukanya, Pak? 3 menit. 3 menit itu. Bapak Ibu sudah hafal doa berbuka puasa nggih? Sampun hafal? Coba saya bimbing. Zahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kita juga mendapatkan jamuan buka puasa. Sunnahnya itu kita mendoakan orang yang ngasih jamuan makan, minum, buka puasa kepada kita. Doanya pun hafal napa dereng? Sampun hafal doa mendoakan orang yang ngasih buka? Belum hafal? Monggo ikuti saya. Aftara indakum as-shaimuna wa akala ta'amakum al-abraru wa sallat alaikum al-malaikatu Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani wa barik lahum fima razaqtahum. Saya akhiri, apa artinya? Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Artinya apa? Yang makan makananmu insyaallah orang-orang baik, yang berpuasa di bulan Ramadan malaikat mendoakan ampunan untukmu. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang ngasih aku makan, beri minum orang yang ngasih aku minum, dan berkahilah rezeki mereka. Allahumma amin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tausiahnya pada sore hari ini, semoga kita dapat mengambil hikmah dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak jemaah iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama adik-adik belum berbuka, belum ya, nanti menunggu azan dikumandangkan. Mari kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.